Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasulullah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Pasal berikutnya yang akan kita bahas adalah tentang al-jannatu na'imuha. Yani al-jannatu na'imuha tariqu ilaiha. Surga, kenikmatan yang ada di dalamnya, amal dan jalan yang bisa menyampaikan kepada surganya Allah Azza wa Jalla. Ikhwati rahimani wa rahimakumullah. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'adallahu al-mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa masakina thayyibatan fi jannatin na'im wa ridwanun minallahi akbar dzalika huwal fawzul 'adzim. Allah telah menjanjikan kepada orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka tinggal kekal di dalamnya, dan Allah janjikan mereka tempat tinggal yang baik di dalam surga Aden. Dan Allah berikan keridhaan dari Allah. Wa ridwanu minallahi akbar. Keridhaan Allah itu sesuatu yang sangat besar. Dzalika huwal fawzul 'adzim. Itu merupakan kemenangan yang besar Allah berikan kepada orang beriman. Setiap kita, ikhwan, tentu merindukan surganya Allah Azza wa Jalla. Akan tetapi kita mengetahui bahwa jalan menuju surga bukan jalan yang pendek, tapi jalan yang panjang. Negeri yang mesti bayar dengan perjuangan yang panjang, pengorbanan yang besar. Fa'lan akhil muslim wa qaniyallahu wa iyyaka li ta'atihi anal jannata hiya darul muttaqin. Ketahuilah wahai saudaraku muslim, wafaqani Allah wa iyyaka li ta'ati. Semoga Allah memberikan taufiknya kepadaku dan kepada Anda, bahwa surga itu negerinya orang yang bertakwa. Darul ladina an'amallahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Negeri yang Allah telah curahkan nikmat, negeri yang diberikan kepada orang yang telah Allah curahkan nikmat kepada mereka dari kalangan para nabi, siddiqin, syuhada dan saleh. Darun jinanuha tajri min tahtihal anhar. Negeri yang taman dan kebun-kebunnya mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dan Ibnu Abbas mengatakan sungai surga itu tidak ada paritnya. Sungai surga itu tidak ada paritnya. Maka airnya mengalir kemana orang yang menginginkan meminumnya. Darun kusuruha labinatum minad dabi wa labinatum min fiddah. Negeri yang istananya, rumah-rumahnya, batu batanya terbuat dari emas dan perak yang tembus pandang. Tinuhal miskul adfar. Tanahnya berbau kasturi, semerbaknya tidak hilang.
wa khasba'uha lu'lu'u wal yaqut. Hiasan yang ada di sana, atapnya, semua hiasannya terbuat dari permata yang tidak mungkin bisa dibandingkan dengan keindahan dunia. Artinya dunia tidak ada apa-apanya. Wa turbatuha za'faran. Buliran pasirnya itu za'faran yang sangat wangi. Wa khiyamu lu'lu'ul mujawwafah. Permata berlian yang terjaga menjadi pernak-pernik yang menghiasi surga. Maka saudaraku kaum muslimin, tidak merugi seseorang yang membayangkan surga kemudian dia meminta kepada Allah agar dijadikan ahli surga. Setiap seseorang berkata Allahumma inni as'alukal jannah, maka surga berkata, ya Allah, berikan orang itu surga. Tidaklah seseorang mengucapkan doa Allahumma najjini minan nar, selamatkan aku dari neraka, melainkan neraka berkata, ya Allah, jauhkan dia dari neraka. Maka ini dambaan orang yang beriman. Yang patut kita catat, manusia masuk surga itu bukan semata-mata karena amalnya. Agar kita tahu amal yang kita miliki itu belum ada apa-apanya dibandingkan dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Qala alaihi salatu wasalam, la yadkhulul jannata rajulun qad illa bi rahmatillah. Tidak seorang pun yang memasuki surganya Allah melainkan karena rahmatnya Allah. Fi riwayah, la yadkhulu rajulun qad min ibadillahi ta'ala al-jannata bi amali walakinna rahmatallah, atau kama qala alaihi salatu wasalam. Tidak seorang pun dari hambanya Allah taala yang masuk surga karena semata-mata amalnya, akan tetapi karena rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu sahabat bertanya kepada Nabi, tidak pula engkau ya Rasulullah? Tidak pula saya. Walakinna ghamadani Allah ta'ala bi rahmati wa maghfirati. Akan tetapi Allah telah meliputi diriku dengan rahmatnya dan ampunannya. Untuk mendapatkan rahmat Allah, ya kita beramal. Amal kita itu wasilah untuk mendapatkan rahmatnya Allah. Maka berikut ini ikhwan fillah, amal-amal yang bisa menyebabkan seseorang dengan sebab itu mendapat rahmat Allah lalu masuk surga. Yang pertama, an-nutqu bi syahadataini wa ya'malu bi muqtada kalimatani syahadataini. Mengucapkan dua kalimat syahadat dan mengamalkan konsekuensi dari syahadat. Bukan sekedar mengucapkan dengan lisan. Tapi Nabi SAW berkata, man qala la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah khalisan min qalbi dakhalal jannah. Barang siapa yang telah mengucapkan la ilaha illallah Muhammad adalah utusannya Allah, ucapan itu tulus datangnya dari hatinya, ia akan masuk ke dalam surga. Ikhwati rahimani wa rahimakumullah, sekedar mengucapkan, orang munafik mengucapkan. Di hadapan Nabi mereka berkata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Akan tetapi Allah membongkar dengan berkata fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah tambahkan penyakit yang ada dalam hati mereka itu. Humul ladina yudhiruna al-hayra wa yaktumuna asy-syarr fi qulubihim. Mereka orang-orang yang menampakkan kebaikan, menyembunyikan keburukan. Innal munafiqina fi darkil asfali minan nari. Sungguh orang munafik itu tempat tinggalnya neraka yang paling dekat dengan apinya. Jadi sekedar mengucapkan la ilaha illallah tidak cukup. Mesti ada konsekuensinya. Apa di antara konsekuensinya? Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, al-islamu istislamu lillahi bitauhidi wal inqiyadu bitta'ati wal bara'atu minasyirki wa ahli. Seorang muslim, yaitu orang yang telah mengucapkan kalimat syahadatain,
dia wajib menyerahkan seluruh dirinya kepada Allah Ta'ala, tunduk kepadanya dengan cara mentaati hukumnya. Kemudian dia punya konsekuensi berlepas diri, membenci terhadap perbuatan syirik dan orang-orang yang berbuat syirik. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir wadduna man haddallaha wa rasulah. Engkau tidak akan menjumpai suatu kaum yang menyatakan beriman kepada Allah, percaya dengan datangnya hari kiamat, bisa berkasih sayang dengan orang-orang yang membenci atau memusuhi Allah dan Rasulnya. Maka konsekuensi la ilaha illallah berlepas diri dari segala macam perbuatan syirik. La ya'budu illallah, tidak akan menyembah kecuali kepada Allah. Wa la ya'malu bi amalin muayyanatin yunsabu ilal islami ila bima syara'a bi Rasulullah. Tidak akan mengerjakan sebuah amal yang dinisbatkan kepada Islam kecuali amal itu amal yang dituntunkan, disyariatkan melalui jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak berbuat bid'ah, tidak membuat tandingan, tidak. Ini konsekuensi orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Undur, anan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala li Abi Hurairah, ya Aba Hurairah. Nabi berkata kepada Abu Hurairah radhiyallahu taala, Bapak, siapa nama Abu Hurairah? Siapa nama Abu Hurairah? Abdurrahman siapa? Banyak nama sahabat Nabi Abdurrahman. Abdurrahman bin siapa? Ada yang bisa Bapak? Ibu-ibu ada yang tahu siapa nama Abu Hurairah? Abdurrahman ibnu Sakhrin. Abdurrahman ibnu Sakhrin diberi nama oleh Nabi Abu Hurairah. Mengapa diberi nama Abu Hurairah, Bapak? Yahmilu hirran, kemana-mana dia menggendong kucing. Kantum kalau ada temannya yang gendong kucing boleh dipanggil apa? Bapaknya kucing. Karena Abu Hurairah itu artinya bapaknya, artinya orang yang cinta dan senang dengan apa? Kucing. Lelaki ini Nabi berkata kepadanya, ya Aba Hurairah wa a'tani na'laihi. Kata Abu Hurairah, Nabi memanggilku, wahai Abu Hurairah, sembari memberikan kepadaku dua buah sendalnya Nabi. Idhab bina'layya hataini, pergilah engkau menggunakan dua sendalku ini. Faman lakaita mi wara'i hadzal haiti, barang siapa yang kamu jumpai di balik tembok ini, yashhadu an la ilaha illallah mustayqinan biha qalbu, dia bersaksi tidak ada yang boleh diibadahi kecuali Allah, hatinya yakin dengan hal itu, fabashshirhu bil jannah, beri kabar gembira bahwa dirinya akan memperoleh surganya Allah Ta'ala. Kalimat mustayqinan biha qalbuh, hatinya yakin dengan ucapannya itu, berarti tidak pernah mau berpaling kepada selain Allah, tidak akan tawakal kecuali kepada Allah, tidak akan menyerahkan urusan kecuali kepada Allah, tidak akan meminta kecuali kepada Allah, tidak akan takut, tidak akan istighatsah, tidak akan isti'anah, tidak akan memberikan rasa khauf, raja atau harapan kecuali hanya kepada Allah. Ini yang disebut dengan mustayqinan biha. Kalau orang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah masih percaya dengan batu akik, seperti di negeri kita ini, Pak, lagi demam si akik. Kalau masih percaya, oh batu akik yang merah delima ini manfaatnya, hijau safir begini dan begitu, yang ada tulisan Muhammadnya begini dan begitu, ini nggak manfaat kalimat syahadatnya, nggak manfaat. Qala alaihi salatu wassalam, man allaqa tamimatan faqad asyraka, wa fi riwayah man alaqa fi unuqihi syai'an taraka Allah Ta'ala wa syirkahu, barang siapa menggantungkan jimat dia telah berbuat syirik. Di riwayat yang lainnya, barang siapa menggantungkan sesuatu di lehernya, di tangannya, di jarinya, maksudnya jimat dia itu, Allah tinggalkan dia dan Allah tidak pedulikan dengan kesyirikannya,
tidak akan diterima amal ibadahnya. Naudzubillah min dzalik. Maka kalau ada orang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah masih percaya dengan jimat-jimat, percuma. Wala yasjudu illa lillah, tidak akan sujud kecuali kepada Allah. Kalau Anda lihat ada orang mengucapkan syahadat sujud sama kuburan wali, Sunan Kalijaga, Sunan Bonang, Sunan Gunung Jati, disujudin kuburannya, dia sujud sama kuburan itu, syirkun. Kalimat syahadatnya enggak manfaat. Tidak mungkin diberi oleh Allah surga. Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Allah mengatakan sesungguhnya orang yang menyekutukan Allah, Allah haramkan baginya surga, tempat tinggalnya neraka, tidak ada penolong seorang pun orang-orang yang berbuat zalim, yaitu berbuat syirik. Sujud kepada selain Allah syirkun. Qala alaihi salatu wasallam law amura ahadan ayyasjuda li ahadin Lau amura rajulan ayyasjuda li ahadin la amartul mar'ata ayyasjudna li zawjiha. Seandainya boleh kuperintahkan seseorang sujud kepada orang lain, yang pantas sujud kepada orang lain adalah wanita kepada suami. Tapi tidak boleh. Maka sujud kepada kuburan syirik. Sujud kepada pohon syirik, sujud kepada matahari syirik. Sujud kepada manusia syirkun. Bila kita ingin masuk ke dalam surganya Allah Azza wa Jalla, ucapkan kalimat ini dalam keadaan kita meyakini Allah saja satu-satunya yang diibadahi dengan cara dibuktikan. Betul-betul meninggalkan peribadatan kepada selain Allah. Tidak mau takut kepada jin, tidak akan takut kepada syaitan, tidak akan takut kepada manusia. Hanya takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa may yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Dan barang siapa yang dia berharap perjumpaan dengan Rabbnya, hendaklah dia beramal dengan amalan soleh. Amal soleh maksudnya adalah ittibaan, mengikuti sunnahnya Nabi. Dan jangan dia menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Maksudnya mengucapkan dan mengamalkan konsekuensi la ilaha illallah. Yang mau bertemu dengan Allah dalam surganya Allah, jangan berbuat syirik, beramallah dengan sunnah. Ini konsekuensi mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Adapun orang-orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah kemudian menyakiti Nabi, menempuh jalan selain jalannya Nabi, la yanfa' syahadatahu. La yanfa' syahadatu, syahadatnya enggak bermanfaat buat dirinya. Karena syahadatnya telah gugur karena kesyirikannya. Wallahu a'lam bishawab. Ini amal yang pertama dan setiap kita insya Allah sudah tahu. Cuma kadang-kadang kita masih terbersit sesuatu yang sebenarnya bisa jadi nilainya syirik. Kayak tiaroh, keyakinan sial. Kadang-kadang kita masih seperti itu. Ada keyakinan bahwa bulan tertentu, hari tertentu baik untuk ini, tidak baik untuk itu. Berapa banyak orang mau mendirikan rumah cuma milih hari. Milih hari. Berapa banyak manusia, Bapak coba lihat, kalau kita ke hotel tertentu, itu habis lantai 2 atau habis lantai 3, 5, nggak ada 4-nya. Nggak ada kamar nomor berapa itu. Tapi kalau di Saudi banyak itu Pak, nggak masalah itu. Tapi di negeri ini Masya Allah, saya juga kadang-kadang heran, ini orang bisa berhitung atau enggak. 1, 2, 5 langsung, 3 dan 4-nya tidak. Mereka meyakini ini angka sial. Mereka meyakini ini angka enggak mendatangkan keuntungan. Syirik. Diperbudak dengan angka. Syirik hukumnya. Perbuatan musyrik. Perbuatannya orang-orang musyrik maksud saya. Nah kadang kita juga demikian. Nomor kendaraan, cari nomor hoki katanya. Ya, Masya Allah, nomor hoki. Kok mau dibodohi sama angka? Dia yang nulis dikasih nomor hoki. Kalau mungkin nomor cantik bisa dibaca, ini bab yang berbeda. Nomor yang diyakini bisa mendatangkan hoki, syirik ya ikhwan. Nggak manfaat ucapan kalimat la ilaha illallah yang dia ucapkan. Sebagian orang mengatakan, oh sekarang tahunnya mobil warna putih yang hoki. Kalau nggak putih nggak hoki. Ini juga syirik. Tapi kalau sekedar karena musim-musiman aja nggak masalah. Tapi kalau meyakini mendatangkan begini, mendatangkan begitu, syirik ya ikhwan. Nggak ada manfaatnya ucapan kalimat la ilaha illallahnya. Makanya kalimatnya menyebutkan mustaiqinan
biha qalbuh, artinya betul-betul yakin tidak ada yang boleh diibadahi kecuali Allah. Tsaniyan, yang kedua, ikhwanillah, amal yang bisa menyebabkan datangnya rahmat lalu manusia itu kan dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu al-imanu wal istiqamatu biha wa ya'malu bi ta'atillah wa ya'malu ta'atan wa yajtanibu ma'siyatan. Beriman kepada Allah secara konsisten. Iman itu naik turun ya ikhwan. Ulama kita mengatakan annal imana yazidu wa yanqus. Keimanan itu bertambah dan berkurang. Yazidu bi ta'atir rahman. Bertambah karena sebab mentaati zat yang Maha Rahman, wa yanqusu bi ma'siyatillah. Berkurang iman ini karena maksiat kepada Allah. Seorang mukmin mestinya keimanannya berusaha istiqamah. Kadang dia tergelincir kembali ke jalan yang lurus. Kadang dia jatuh kembali tegak berdiri. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan innal ladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Sesungguhnya orang yang beriman yaitu yang konsisten dengan imannya. Wa amilus solihat, konsekuensinya dia mengamalkan amal soleh, bagi mereka jannatul firdaus, surga yang paling tinggi yaitu firdaus nuzula. Allah berikan kepada mereka sebagai tempat tinggalnya. Khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Mereka tinggal di dalamnya kekal, tidak ingin berpindah-pindah lagi darinya karena surganya sudah sangat amat indah. Di ayat yang lainnya Allah mengatakan walladzina amanu wa amilus solihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Orang yang beriman lagi beramal soleh. Orang yang beriman lagi beramal soleh, bagi mereka lah orang-orang yang menghuni surga. Mereka tinggal di dalamnya dalam keadaan kekal. Allah katakan iman. Iman itu sudah termasuk amal soleh ya ikhwan. Iman termasuk amal soleh. Yang perlu diketahui, iman bukan sekedar ucapan lisan atau keyakinan hati saja. Itu tidak cukup sampai dibuktikan dengan perbuatan anggota badan. Para ulama kita berkata, annal iman an-nutqu bil lisan wal amalu bil jawari wal arkan. I'tiqadu bil jinan wa nutqu bil lisan wal amalu bil jawari wal arkan. Yang dinamakan iman, keyakinan menghunjam di dalam hati, diucapkan dengan lisan, dilakukan konsekuensinya beramal dengan anggota badan. Ini namanya iman. Berarti konsekuensi orang beriman salat, puasa, zakat, sedekah, jihad fisabilillah, dakwah di jalan Allah taala, amar ma'ruf nahi munkar, semua ini konsekuensi dari iman. Orang-orang yang beriman kepada Allah istiqamah, Allah katakan innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu. Adapun orang-orang yang telah lantang berkata, Rabb kami cuma Allah, kemudian dia istiqamah, tatanazzalu alaihimul malaikah, malaikat akan turun meneguhkan pendiriannya. Ala takhafu wa la tahzanu, ia berkata, membawa berita dari Rabbnya, jangan pernah merasa takut, jangan pernah merasa bersedih. Wa abshiru bil jannah, kabar gembira bagi kalian berupa surga. Allati kuntum tu'adun, yang telah disiapkan oleh Allah untuk kalian. Disiapkan untuk Allah Subhanahu wa taala untuk orang yang beriman seperti ini, yang istiqomah dalam keimanannya. Dan di antara ciri-ciri keistiqomahan iman seseorang itu dia melakukan amal yang istiqomah. Salat, terus menerus salat. Sedekah yang sunnah, terus menerus sedekah walaupun sedikit lah. Makanya Nabi mengingatkan, ahabbul a'mali ilallahi ta'ala adwamuha wa inqal. Amal yang paling disukai oleh Allah itu amal yang dilakukan ajak, continue, terus menerus, walaupun cuma sedikit. Karena itu gambaran tentang keistiqomahan keimanan yang ada pada dirinya. Rasul mencela seseorang dengan berkata kepada Abdullah, ya Abdullah, fala takun misla fulan. Abdullah, yakni beliau berkata kepada Abdullah bin Mas'ud, jangan seperti si fulan. Kanu yaqumu minal laili, dulu orang itu rajin salat malam.
wa yatrukuha. Kemudian sekarang dia tinggalkan salat malam. Istiqomah apa? Istiqomah mengerjakan salat malam walaupun cuma 3 rakaat, 2 rakaat tambah lagi 1 rakaat salam selesai. Tapi setiap malam lebih baik dibandingkan seseorang yang qiyamul lailnya cuma Ramadan, setahun sekali, 1 bulan Ramadan salat malam terus, selesai Ramadan selesai pula salat malamnya. Ini tidak istiqomah. Membaca Quran istiqomah tiap hari ba'da subuh atau disempatkan dalam 1 hari, mau ba'da subuh mau kapanpun 1 ayat, tapi tiap hari. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, alif lam mim. Tambahin sedikit, dzalikal kitabu la raib fihi hudal lil muttaqin. Cukup. Dibaca terjemahnya, cari kitab tafsirnya. Besok lagi tambahin ayat yang berikutnya. Besoknya tambahin yang berikutnya. 1 ayat tiap hari lebih baik dibandingkan tiap malam Jumat tok. Biasanya surat apa, Pak? Yasin. Karena memang negeri kita ini negeri surat Yasin. Negeri surat Yasin yang saya maksud semua serba Yasin. Mau nikahkan anak, orang khitan, dapat kabar gembira, dapat musibah, Yasin. Mau bangun, mau ngerubuhkan bangunan, semua serba Yasin. Makanya saya katakan daru surati Yasin, negeri surat Yasinan. Ala kulli ikhwanillahi rahimani wa Allah. Jangan demikian, tapi tiap hari. Kalau Anda baca surat Yasin tiap hari bagus, supaya menghafal maksudnya. Jangan ditentukan dengan hari-hari tertentu saja, karena memang tidak ada nas yang menyebut hal itu. Ini tanda keimanan, istiqamah. Dan wajar alhamdulillah kadang-kadang iman itu naik turun. Diuji oleh Allah, kadang-kadang turun sedikit, tapi dia sadar ini ujian, kembali kepada kebenaran, kemudian tingkatkan lagi keimanan. Itu orang beriman demikian. Lihat sahabat yang bernama Handolah. Dia berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Aba Bakrin qad nafaqa Handolah." Handolah sudah jadi munafik. Kata Abu Bakar, "Ada apa wahai Handolah?" Kata Handolah, "Aku bila duduk di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau bercerita tentang surga, bercerita tentang neraka, seolah-olah diriku ingin cepat masuk surga dan takut dengan siksa Allah dengan api neraka. Bila aku pulang menjumpai istriku, keluargaku, seketika itu aku tertawa terbahak-bahak, lupa dengan apa yang diceritakan oleh Nabi sejenak. Bukankah ini munafik wahai Abu Bakar?" Kata Abu Bakar As-Siddiq, "Kalau begitu aku juga demikian." Maka keduanya menangis sambil berkata, "Tidak akan kita usap air mata ini sampai kita bertemu dengan Nabi dan kita bercerita tentang hal ini." Maka Nabi SAW berkata kepadanya, "Wahai Abu Bakar, seandainya seorang di antara kalian duduk di sisiku dan pergi dariku sama ketika dia pergi, sama dengan ketika dia duduk di sisiku, niscaya malaikat di langit akan turun di jalan mengucapkan salam kepada orang tersebut. Tatanazzalu alaihimul malaikah, akan turun kepada mereka malaikat-malaikatnya Allah kalau istiqomah. Cuma memang kita kadang-kadang tidak demikian. Lebih banyak turunnya dibandingkan apa? Naiknya. Ya karena memang kita harus akui, Pak, terlalu banyak maksiat di negeri ini. Kita nggak niat maksiat, tapi akhirnya jatuh pula dalam perbuatan apa? Maksiat. Bapak-bapak tadi ke masjid ini maksiat enggak? Enggak niat Ustaz, enggak niat maksiat, tapi terpaksa harus berbuat maksiat. Iya atau tidak? Apa coba ya kan? Apa ya kan? Apa nggak mau jujurin kan ya? Melihat perempuan loh. Kita mau ke masjid tadi ngeliat perempuan yang tidak pakai jilbab, perempuan yang membuka aurat. Oh enggak usah, tadi saya merem dari depan sampai sana. Wah, enggak mungkin kan gitu. Ya wajar, akhirnya sampai masjid, lihat masjid penuh. Bukan mengucapkan astagfirullah, dosa apa ini kok jadi penuh masjidnya, saya enggak dapat tempat. Malah kok bisa masjidnya penuh, aku enggak dapat tempat. Gimana sih takmirnya ini, kapan selesai ininya? Malah mencaci, nambah maksiat lagi. Begitu sudah sholat, Allahu Akbar, ingat yang lainnya lagi, handphonenya jatuh, qadarullah, udah di tangga jatuh lagi, maksiat lagi, ya imannya berkurang.
Ini kenyataan yang kita jumpai. Mestinya apabila ketika kita melakukan perbuatan yang sengaja, yang tidak sengaja, kita mengucapkan astagfirullah, la ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minal. Kan begitu Umar bin Khattab ketika beliau datang ke masjid sholat subuh terlambat. Imamnya telah selesai sholat, Nabi selesai sholat bersama dengan sahabat-sahabat yang lainnya. Lalu Umar berkata, wahai nafsu, ya nafsa Umar, wahai jiwanya Umar, fa'alaika bisyami salasati ayyam, kuhukum dirimu dengan puasa 3 hari. Dihukum dirinya puasa 3 hari karena terlambat sholat. Lalu dia menuduh tidak mungkin itu terjadi kecuali pasti ada dosa yang menempel di hatinya. Supaya hatinya ini bersih lagi, dia puasa. Ini Umar bin Khattab. Ya wajar kalau Nabi mengatakan anna Umar lahul jannah, Umar baginya akan diberi hadiah surga. Seperti itu hatinya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Coba kita lihat ikhwati rahimani wa rahimakumullah. Utsman bin Affan, suatu ketika beliau lupa membaca Quran dalam 1 hari. Lupa karena kesibukannya mengurus rakyatnya, mengurus umatnya. Lupa, biasanya ia membaca Quran setiap selesai subuh, dia lupa membaca Quran. Sampai datang hari yang berikutnya, maka dia menghukum dirinya dengan membaca Quran dari ba'da subuh sampai maghrib. Baca Quran, datang waktu sholat duhur, baca Quran lagi, datang sholat asar, ba'da asar sholat, baca Quran lagi, sampai datang waktu maghrib dia berhenti. Untuk mendidik dirinya supaya istiqomah dengan amal ibadah, keimanannya supaya istiqomah. Kalau kita kan kadang-kadang nggak apa-apa, sekali-sekali, kan Allah maha pengampun. Yang penting niatnya, kan gitu. Masya Allah. Yang penting apa? Niatnya. Ikhwah, tidak demikian. Hari ini penting kita ketahui bahwa beriman yang istiqomah, jauhi maksiat walaupun kecil. Ini loh Anas bin Malik sudah masuk isya Bapak. Anas bin Malik mengatakan, ajabtu alaikum innakum qaumun tarawna danban saghiratan kadubabi taqau ala ansik. Aku heran sama kalian ini. Kalian melihat dosa kecil itu cuma seperti lalat yang hinggap di hidung. Pergi. Maksudnya biasa, itu biasa. Saya heran dengan kalian. Innana ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nara danban saghira fa ka'annahu jabalan 'azima. Kami sahabat Nabi melihat dosa kecil seperti gunung yang sangat besar siap jatuh menimpa kami. Wala yaqta'u min lisani bil istighfar. Lisan mereka selalu mengucapkan astagfirullah, 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 terus berzikir ketika melakukan satu maksiat ya ikhwan. Kita berapa maksiat? Maka saudara kaum muslimin rahimanillah, ya wajar kalau para sahabat diberi hadiah oleh Allah surga dan bahkan diberikan hadiah keredaan oleh Allah azza wajalla, radhiyallahu anhum wa radu an. Nabi memuji mereka dengan mengatakan khairun nasi qarni summal ladina yalunahum summal ladina yalunahum. Manusia generasi terbaik yang sezaman denganku, kemudian yang datang sesudahnya, kemudian yang datang sesudahnya. Yang sezaman dengan Nabi siapa? Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Istiqomah ya kawan. Dan istiqomah ini perlu latihan dan perlu sikap saling tolong menolong. Diingatkan bahwa ini fungsinya kita nikah. Mestinya orang nikah itu makin istiqomah. Tapi kebanyakan manusia kayak begitu. Sebelum nikah qiyamul lail, dalam doanya terus minta istri yang soleha. Begitu sudah nikah, qiyamul lail jarang-jarang. Walaupun dia berkatakan ibadahnya lain lagi Ustaz, beda. Faham maksudnya ikhwan billah? Allahul musta'an. Berapa banyak pemuda demikian? Sebelum menikah di majelis kita di mana aja muncul. Di ujung balik papan ini kita bermajelis dia muncul. Begitu sudah menikah wala salam, wala kalam, wala yajidan, wala syai'an, enggak muncul-muncul. Ketika ditanya, "Kemana saja ya akhi?" Baru nikah Ustaz. Setahun kemudian baru punya anak Ustaz. 2 tahun kemudian anak kedua lahir Ustaz. 3 tahun kemudian istri yang kedua Ustaz. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Enggak pernah ngaji. Musibah.
Alhamdulillah istiqomah. Musyawarah istiqomah. Jadi saling mengingatkan. Istrinya mengingatkan suaminya, abi, ya zauji, suamiku baca Quran. Waktunya baca Quran. Istriku bangun malam. Rahimallahu rajulan istayqadha minal laili summa qama summa yusalli summa ayqadha imra'atahu fa in abat yatanaddahu ala wajhi al-ma' atau kama qala alaihi wasallam. Semoga Allah merahmati seorang suami bangun di malam hari, ia melaksanakan salat, ia bangunkan istrinya. Bila istrinya enggan salat, ia ambil air, dia percikan di wajahnya, bangun salat. Lalu kata Nabi, semoga Allah merahmati seorang wanita yang bangun di malam hari, dia salat malam, ia bangunkan suaminya. Bila suaminya enggan, ia perciki wajahnya dengan air, bangun salat. Saling mengingatkan untuk istiqomah dan tolong menolong. Bapak, ya bolehlah Anda membuat komunitas saling mengingatkan. Sekarang sudah ada kemudahan yang banyak, ada handphone. Bikin komunitas, ya kita sepakat kita bangunkan jam sekian. Bukan dalam rangka riya, untuk tolong menolong. Tapi kalau sudah terbiasa bangun, ya udah hentikan. Ini untuk memudahkan kita bisa istiqomah dalam keimanan kita. Yang terakhir, ikhwati rahimani wa rahimakumullah, di antara sebab yang menyebabkan manusia masuk surga adalah imtisalu awamirillahi ta'ala minal wajibat. Kerjakan hal yang wajib, jangan ditinggalkan. Tidak ada istilah sebatas kemampuan. Maaf, saya ulangi. Kerjakan yang wajib sebatas kemampuan dan tinggalkan yang haram. Tidak ada istilah sebatas kemampuan. Untuk mengerjakan yang wajib, kerjakan sebatas kemampuan. Tapi meninggalkan yang haram, tidak ada istilah sebatas kemampuan. Karena Allah mengatakan fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kamu kepada Allah sebatas kemampuan yang kamu miliki. Jadi kerjakan amal kewajiban sebatas yang kamu mampu. Nabi berkata, "Wa ma amartukum min amrin fa'tum minhu mastata'tum. Wa ma nahaitukum anhu fajtanibuhu." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang kuperintahkan kalian mengerjakan sesuatu, lakukan sebatas kemampuanmu. Akan tetapi apa yang aku larang kalian, tinggalkan dia. Tidak ada istilah kalimat pelan-pelan meninggalkan yang haram, enggak ada, Pak. Untuk yang haram itu harus total. Tapi kalau untuk yang wajib kita bisa kerjakan pelan-pelan. Kalimat perintah salat wajib. Kita mengetahui laki-laki wajib salat berjamaah di masjid. Mungkin dia orang yang baru masuk Islam, pelan-pelan dia kerjakan salat 5 waktu dulu, mungkin di rumah berjamaah dengan istrinya, dengan keluarganya. Lama-kelamaan dianjurkan ke masjid. Lalu setelah itu dia istiqomah di masjid terus-menerus. Karena ini hal yang wajib. Tapi kalau untuk larangan, begitu mengetahui perkara ini hukumnya haram, tidak boleh seorang berkata sedikit demi sedikit Ustaz, meninggalkan yang haram. Tidak ada. Meninggalkan yang haram setelah tahu itu hukumnya haram, ditinggalkan secara keseluruhan. Makanya Bapak, bila kita melarang seseorang, larangannya harus dengan tahapan. Perhatikan baik-baik. Melarang seseorang, larangannya dengan tahapan. Bila seseorang sudah mengetahui sebuah hukum sampai puncak tahapan yang akhir, tidak ada istilah bertahap meninggalkan. Ini perlu dibedakan ya. Kalau kita melarang seseorang untuk meninggalkan yang haram, misalnya kita berkata kepada seseorang ingin menyampaikan haramnya khamr karena dia pecandu khamr, maka yang kita lakukan pertama kali adalah mengatakan kepadanya khamr itu menyebabkan kerusakan. Lalu kita katakan kerusakan yang ditimbulkan jauh lebih banyak daripada kemanfaatannya. Sampai pada puncaknya kita mengatakan khamr haram bagimu. Jangan langsung Anda katakan khamr haram bagimu. Itu memberatkan dia karena mungkin dia orang yang baru masuk Islam. Makanya larangan itu tidak ada istilah. Kalau sudah diketahui pelan-pelan tinggalkan. Yang harus disampaikan, adapun menyampaikannya perlu tahapan. Tapi kalau perkara yang wajib langsung antum sampai kepada puncak yang wajibnya, maka manusia akan mengerjakannya pelan-pelan, penuh dengan tahapan. Dan mengajarkan kewajiban, kalau dia benar-benar mengerjakannya, walaupun dia tidak menambah dengan amalan yang sunnah, baginya surga. Ada lelaki yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, hal alayya ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma faradallahu alayya minas salat, apa sih yang diwajibkan oleh Allah untukku tentang salat?" Qal khamsus salawatin fil yaumi wal lailah, salat 5 waktu sehari semalam. Hal alayya ghairu? Ada yang lainnya ya Rasulullah? Qala la, enggak ada. Illa antatawwa, kecuali nilainya cuma sunnah. Qala Rasulullah, wa siyamu Ramadan, puasa Ramadan wajib.
Hal alayya ghairu? Ada enggak yang lainnya? Enggak ada. Yang lainnya sunnah. Kemudian wa dzakara lahu sallallahu az-zakat dan zakat. Dia bertanya lagi, ada yang lainnya? Enggak ada kecuali cuma sunnah. Kemudian laki-laki itu berpaling dan dia berkata, demi Allah, la azidu ala hada, aku enggak akan nambah kecuali ini. Aku cuma sholat 5 waktu, puasa Ramadan, mengeluarkan zakat, hal yang wajib saja aku kerjakan. Aku enggak akan tambah lagi dan tidak akan aku kurangi. La azidu hada wal anqus, tidak ku tambah dan tidak ku kurangi. Kalau Rasulullah, aflaha in sadaqa, dia beruntung kalau dia jujur. Maksudnya dia diberi oleh Allah apa? Surga. Nah bapak-bapak, jangan kebalik. Sebagian orang mengerjakan amalan yang nilainya mustahab, begitu semangat, tetapi yang wajib dia tinggalkan. Contoh, qiyamul lail tiap malam. Tiap malam qiyamul lail, giliran sholat subuh di rumah. Salah. Karena sholat subuh bagi laki-laki wajib di masjid. Dengan alasan kecapean Ustaz, 23 rakaat sholat malamnya Ustaz, Al-Baqarah yang dibaca, makanya sholat subuh di rumah. Ini dia ditipu sama setan. Setan telah memalingkannya dari perkara yang wajib menuju perkara yang sunnah. Fahim tuh ikhwati? Contoh yang lainnya, antum misalnya ini bapak, ini jangan salah paham. Ini salah satu bentuk cara strategi di dalam dakwah. Pakai jubah, wajib apa sunnah? Gak apa-apa Pak, salah gak apa-apa, tenang saja. Pakai jubah itu loh Pak, pakai baju panjang, itu wajib atau sunnah? Jawabannya mubah. Jawabannya apa? Mubah. Bila kita meniatkan mengikuti Rasul, baru menjadi pahala sunnah. Tapi ketika bapak-bapak misalnya datang ke sebuah kampung, biasa pakai baju batik plus sarung, kopiahnya kopiah apa itu Pak? Peci songkok nasional gitu Pak. Lalu tiba-tiba Bapak datang ke negeri yang kayak begitu, pakai jubah sorbannya yang besar, plus jenggot yang sudah tebal, wala salam, wala tabassuman, enggak pernah senyum. Anda ketemu dengan mereka, lalu berkata ini sunnah, lalu membuat orang lari darinya. Wah ini orang sudah nggak doyan dunia kayaknya begitu. Kemudian dia tidak mau datang ke tempat kita, berarti kita ditipu sama setan. Karena kita menggunakan baju batik, pakai sarung, nggak dilarang dalam Islam. Faham maksudnya Bapak? Maka sebab itu jangan sampai perkara yang wajib, yang lebih penting digugurkan dengan yang sunnah atau yang kurang penting. Fahim ya ikhwati? Bersiwak hukumnya apa? Tapi ada suatu kaum yang belum paham Pak. Dia akan menganggap kalau kita datang ke kampungnya begini, ini orang nggak sopan, ini kayu dibuat bersihkan gigi di depan kita, kan begitu Pak? Ya kita gantilah sementara. Kalau mau bersiwak mungkin sembunyi dulu atau pakai apa? Pasta gigi dengan sikat gigi. Mungkin orang baru kita terangkan perkara-perkara yang baik, yang benar. Lalu kita katakan ini sunnah. Demikian. Nah yang wajib jangan ditinggalkan. Yang wajib jangan ditinggalkan. Dakwah itu wajib. Jangan ditinggalkan berdakwah. Nah ketika seseorang mengerjakan amal yang wajib, Allah berikan baginya surganya Allah Azza wa Jalla. Nah kemudian baru bertahap ditambah dengan yang sunnah, yang mustahab dan seterusnya dan seterusnya. Ya mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat Bapak. Ini baru 3 poin. Masih ada 62 poin yang bisa kita sampaikan insya Allah. Nanti kalau saya tidak bisa sampaikan bisa Ustaz Ustaz Rosyidi mungkin dan yang lainnya ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya ini yang mau saya sampaikan. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.